Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, bertemu lagi dengan kami mahasiswa Universitas Mayasari Bakti. Kami di sini sedikit akan menjelaskan materi mengenai pengujian perangkat lunak menggunakan whitebook sebagai tugas mata kuliah RPL, Desain dan Implementasi. Nah, mungkin untuk materi lebih lanjutnya akan kami sampaikan melalui ruang Meet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengujian perangkat lunak menggunakan whitebook. Nah, sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan kelompok 2. Saya Siti Uswatun Hanifah. Kemudian ada Saudara Indra, Dani Hidayat, Heng Ridwan, Ardiansyah Priyanggara, Agung Sobarudin, Hilmi, Intan Nuraini, Adam Abdul Rahman, Ray Mugeni, Diki Muhammad, dan Raisman Hadi Hidayat. Mungkin langsung saja ke pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Intan Nuraini. Kepadanya kami persilahkan. Pengujian whitebook disebut juga pengujian kotak kaca atau glass box testing, merupakan sebuah filosofi perancangan test case yang menggunakan struktur kontrol. Test case pada whitebook ialah menjamin bahwa semua jalur independen di dalam modul telah dieksekusi sedikitnya satu kali. 2. Melaksanakan semua keputusan logis pada sisi benar dan salah. 3. Melaksanakan semua perulangan loop yang memenuhi semua batas operasional. 4. Melakukan struktur data internal untuk memastikan kebenarannya. Nah, pengujian jalur dasar atau basis PET testing adalah teknik pengujian yang memungkinkan perancangan test case untuk menurunkan ukuran kompleksitas logis dari suatu perancangan prosedural dan menggunakan ukuran ini sebagai pedoman untuk menentukan rangkaian dasar jalur eksekusi. Test case diturunkan untuk menguji rangkaian dasar yang dijamin untuk mengeksekusi setiap pernyataan dalam program setidaknya satu kali selama pengujian. Menggambarkan arus kontrol logis dengan menggunakan notasi grafik alir atau flow graph. Notasi grafik alir atau flow graph adalah notasi sederhana untuk mempresentasikan aliran kontrol logis. Lingkaran mewakili pernyataan kode program. Notasi flow graph seperti di bawah. Untuk menggambarkan flow graph dengan mempresentasikan perancangan prosedural seperti gambar berikut. Yang kiri notasi flowchart, yang kanan flow graph. B. Notasi flow graph atau lanjutan. Lingkaran menunjukkan simpul node merupakan satu atau lebih pernyataan-pernyataan prosedural. Panah menunjukkan edge atau link merupakan aliran kendali. Area yang dibatasi oleh edge dan node disebut region. Flow graph menjadi rumit ketika adanya kondisi gabungan pada saat satu atau operator boolean ada dalam pernyataan bersyarat. Node yang berisi kondisi disebut node predikat dan ditandai oleh dua atau lebih edge yang berasal dari node tersebut. Nah, ini adalah contoh gambar logika gabungan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ray. Kepadanya kami persilahkan. Kompleksitas siklomatik adalah material PL yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logis suatu program. Perhitungan kompleksitas siklomatik antara lain A. Jumlah daerah-daerah
atau religion, flow graph yang berhubungan dengan kompleksitas siklomatik. B. Kompleksitas siklomatik V dalam kurung G sama dengan E dikurangi N plus 2, di mana E adalah jumlah edge, N adalah jumlah node. Kompleksitas siklomatik V dalam kurung G sama dengan P ditambah 1, di mana P adalah jumlah node predikat. Lanjut, kompleksitas siklomatik dalam kurung lanjutan. Benar yang mana? Contohnya gambar seperti di samping. Dari kasus independent path, jumlah religion ada 4. V dalam kurung G sama dengan 11, edge dikurangi 9 node ditambah 2 sama dengan 4. V dalam kurung G sama dengan 3 node predikat ditambah 1 sama dengan 4. Jadi kompleksitas siklomatiknya adalah 4. Next. B menghasilkan test case. Diberikan seed codes sebagai berikut. Contohnya seperti di bawah. 1. Do while record yang masih ada, baca record. 2. If record ke 1 sama dengan 0. 3. Then proses record. Simpan di buffer, naikkan counter. Tahapan selanjutnya ada else if record kedua sama dengan 0. 5. Then reset counter. 6. Else proses record. Simpan pada file. 7. End if, 7b endo, dan 8 selesai. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Arbiansa. Kepadanya kami persilahkan. Pengujian struktur kontrol. Pengujian kondisi. Yang pertama, pengujian kondisi adalah pengujian kondisi. Nah, pengujian kondisi ini adalah metode perancangan case yang menguji kondisi logis yang terdapat dalam modul program. Nah, kondisi sederhana adalah variabel boolean atau ekuasi relasional. Kemungkinan didahului oleh satu operator node. Adapun jenis kesalahan dalam kondisi meliputi kesalahan operator boolean, kesalahan variabel boolean, kesalahan kurung boolean, kesalahan operator relasional, dan kesalahan ekspresi aritmatika. Pengujian perulangan adalah teknik pengujian white box yang fokus pada validitas konstruksi perulangan. Yang pertama, perulangan sederhana. Pengujian dilakukan dengan mana n jumlah yang diizinkan melewati perulangan. A. Melewati perulangan secara keseluruhan. B. Hanya satu kali melalui perulangan. C. 2 kali melalui perulangan. D. Melalui perulangan sebanyak M, di mana M lebih kecil daripada N. N dikurangi 1, N tambah 1 melalui perulangan. Nah, contoh perulangan sederhananya sebagai berikut. Diberikan produce code tentang perulangan sederhana dan carilah hasilnya. Baiklah, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Raisman. Kepadanya kami persilahkan. Baik, sekarang bagian perulangan kesalahan. Menggunakan pendekatan perulangan sederhana sehingga jumlah pengujian akan meningkat. Petunjuk pengujian sebagai berikut. Pertama, mulai dari perulangan terdalam dan atur semua perulangan ke nilai minimum. Selanjutnya, lakukan pengujian perulangan sederhana untuk perulangan terdalam sambil menjaga perulangan luar pada nilai minimum, misal kotak perulangan. Tekan pada perulangan keluar dan lakukan pengujian pada perulangan berikutnya. Setelah lakukan sampai semua perulangan telah diuji. Contoh perulangan bersyarat berikut diberikan pseudocode tentang perulangan bersyarat dan carilah hasilnya.
bisa dibaca dan dilihat. Silakan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Adam. Kepadanya kami persilahkan. 3 perulangan serangkai. Pengujian menggunakan pendekatan perulangan sederhana bila masing-masing perulangan independen. Tetapi bila 2 perulangan dirangkai dan counter perulangan 1 digunakan sebagai harga awal perulangan 2, maka perulangan tersebut menjadi tidak independen dan direkomendasikan ke perulangan tersarang. Contoh perulangan terangkai. Mungkin bisa dibaca programnya seperti ini. Perulangan tak terstruktur. Kapan saja memungkinkan perulangan didesain kembali agar mencerminkan penggunaan konstruksi pemrograman terstruktur. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Enceng Ridwan. Kepadanya kami persilahkan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Ketika whitebox testing digunakan untuk menguji perangkat lunak, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa kamu dapatkan. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama meningkatkan ketelitian dalam mengimplementasikan perangkat lunak. Yang selanjutnya yaitu memudahkan dalam menemukan kesalahan atau bug dalam perangkat lunak yang sebelumnya tidak terlihat. Memudahkan pengujian karena dilakukan secara menyeluruh sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya error pada kode. Yang selanjutnya yaitu meminimalisir error atau bug karena pengujian dapat dilakukan sebelum perangkat lunak diluncurkan. Untuk kekurangannya yaitu menyusahkan karena pengujian ini cukup kompleks. Yang selanjutnya yaitu memerlukan waktu kembali ketika menambahkan atau mengganti kode karena kamu perlu menguji keseluruhan kodenya kembali. Lalu yang terakhir, memakan sumber daya yang banyak karena whitebox testing termasuk ke dalam pengujian yang cukup mahal. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Agung. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya, perbedaan antara black box testing dengan white box testing. Setelah mengetahui penjelasan teknik dan kelebihan serta kekurangannya, sekarang kita akan membahas perbedaan antara black box testing dengan white box testing. Black box testing atau fungsional yang pertama yaitu pengujian dilakukan berdasarkan apa yang dilihat, fokus terhadap fungsionalitas dan output dari perangkat lunak. Pengujian dilakukan untuk menguji desain perangkat lunak. Kedua, dilakukan oleh penguji yang independen, tidak memerlukan penguji yang mengetahui dengan jelas programming atau penulisan kode program. Yang ketiga yaitu black box testing dilakukan setelah white box testing selesai dilakukan. White box testing atau struktural yang pertama yaitu pengujian yang dilakukan berkaitan dengan keamanan dan performa dari perangkat lunak atau termasuk pengujian terhadap kode, implementasi, alur data, dan kemungkinan kegagalan dalam perangkat lunak. Yang kedua dilakukan oleh penguji yang paham dengan quality assurance atau QA, struktur internal dan kode perangkat lunak. Yang terakhir dilakukan beriringan dengan tahap pengembangan perangkat lunak. Baiklah, selanjutnya mengenai contoh program dari whitebox testing yang akan disampaikan oleh Saudara Dani. Kepadanya kami persilahkan. Mungkin di sini saya akan mencoba untuk buat whitebox dari melihat skrip ini. Untuk lihat dari si skrip ini ada beberapa tahapan, mulai dari looping sama kondisional. Bisa dilihat di baris 14, maksudnya 15
itu ada search report yang bertujuan untuk melooping atau perulangan untuk mencetak suatu data dari variabel permohonan. Lalu di bawahnya ada kondisional, di mana jika permohonan nama yang ada dalam database dan diminta oleh user sama, maka akan disetujui. Begitu juga dengan baris yang 21, di sana ada variabel awal count yaitu 0, lalu di looping sesuai dengan jumlah yang ada di permohonan list yang di atas. Maka jika permohonan yang tadi disetujui, maka count-nya akan bertambah. Saya rasa ini sudah menggambarkan whitebox yang baik dan secara struktural code sudah bisa dibenarkan. Baik, untuk di bagian halaman ini, di sini ada DPS surat keterangan domisili, yang dimana untuk membuat keterangan domisili bagi si masyarakat dalam aplikasi ini. Di sana ada tes tambahan permohonan yang terdapat beberapa variabel, yaitu permohonan 1 dan permohonan 2, yang akan mengeksekusi permohonan surat dengan mengirim data dengan nama lalu alamat. Di sini juga mungkin di sini kodenya kurang lengkap, di mana di permohonan surat itu tidak dijelaskan dia itu ngambil dari mana, mau kemana, diolah sama siapa. Mungkin di situ penjelasan kode dari saya melalui tes. Jadi untuk yang tahapan ini saya rasa kodenya belum lengkap dan harus diperjelas lagi dari segi dokumentasi. Terima kasih. Baik, penjelasan program. Kode program di atas mendimensikan dua kelas. Permohonan surat untuk mempresentasikan permohonan surat keterangan domisili dari warga desa, dan surat keterangan domisili untuk mengolah daftar permohonan dan persetujuan. Fungsi tambah permohonan digunakan untuk menambah permohonan surat baru ke dalam daftar yang ada dalam database. Fungsi setujui permohonan digunakan untuk menyetujui permohonan surat berdasarkan nama pemohon yang diberikan. Jadi bagian ini admin akan menyetujui suatu permohonan surat yang diajukan oleh masyarakat kepada desa dengan menyetujui surat permohonan berdasarkan nama dari pemohonan. Misalkan Indra memohon surat kepada desa, maka desa akan menyetujui permohonan itu melalui nama yang Indra ajukan. Lalu yang keempat, fungsi hitung permohonan disetujui. Menghitung jumlah permohonan yang telah disetujui. Maksudnya di sini adalah biar data yang sudah disetujui dan data yang belum disetujui tidak bercampur, dan juga akan menjadikan data lebih rapi dan lebih enak diolah. Unit test. Unit test adalah pengujian pada level code yang sangat spesifik untuk memastikan bahwa setiap bagian dari program berfungsi dengan benar. Unit test untuk aplikasi desa ini mencakup 3 skenario: menambah permohonan, menyetujui permohonan, dan menghitung permohonan yang disetujui. Jika unit test berhasil dijalankan tanpa kesalahan, maksudnya tidak ada bug atau error apapun,
Ini menunjukkan bahwa kode diuji dengan baik dan berfungsi dengan benar. Penting untuk diingatkan bahwa contoh di atas hanya merupakan contoh sederhana dari white box testing dengan contoh kasus aplikasi desa. Dalam mengembangkan aplikasi nyata, proses white box testing akan jauh lebih kompleks dan mencakup berbagai skenario pengujian yang lebih mendalam untuk memastikan kehandalan dan keamanan aplikasi. Jadi maksudnya di sini, peneliti di sini untuk mengetesnya itu tidak sebentar dan memerlukan banyak orang. Baiklah, setelah mengetahui contoh program yang sudah disampaikan oleh saudara Dani, selanjutnya mengenai tampilan UI UX yang akan disampaikan oleh saudara Indra, kepadanya kami persilahkan. Mungkin sebelumnya terima kasih kepada saudari Hani atas waktunya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai UML dari kasus yang kami angkat, yaitu mengenai aplikasi Satu Desa atau Sadesa, satu fitur administrasi desa. Yang mana di sini ada terlebih dahulu yaitu ada login, dan itu ada registrasi dan ada dashboard. Yang mana di sini itu ada data staff, data operator, laporan surat, laporan driver. Ini mungkin gambaran dari UML dari aplikasi atau kasus yang kami angkat, yaitu mengenai aplikasi Satu Desa tersebut. Di sini itu ada dashboard, ada data staff. Di sini gambarannya seperti ini. Di sini banyak mengenai data staff, diantaranya ada Agus Sunaria dengan nomor HP sekian dan email seperti berikut. Selanjutnya ada data operator. Di sini juga ada laporan driver, dan ini mungkin tampilan dari hasil atau output dari data staff tersebut. Lengkapnya seperti ini, dan ini output dari data operator. Selanjutnya yaitu dari data set tersebut bisa ditambah atau dihapus. Ini mungkin tampilan tambah staff. Ini data edit data atau edit dari data staff tersebut. Dan di sini juga ada tambah penduduk, tambah surat, driver, edit penduduk, ACC pengajuan, data penduduk. Ini mungkin output dari data penduduk tersebut. Jadi yang mana aplikasi Sadesa ini atau satu fitur administrasi desa ini yaitu mengenai surat menyurat. Jadi bila mana ada masyarakat atau ibu dan bapak mau mengajukan permohonan atau menginginkan surat permohonan atau keterangan tidak mampu, jadi tidak harus langsung ke desa, jadi bisa menggunakan aplikasi online tersebut, yaitu menggunakan aplikasi Satu Desa atau satu fitur administrasi desa dengan tampilan atau UML-nya seperti berikut. Ini adalah gambaran dari UML aplikasi Satu Desa. Mungkin selanjutnya yaitu mengenai jauh dari aplikasi desa tersebut. Mungkin ini adalah gambaran dari aplikasi Satu Desa tersebut atau satu fitur dokumen desa atau administrasi tersebut. Di sini ada data desa, rekapitulasi transaksi, dan laporan. Seperti yang dijelaskan dari email tersebut, yaitu ada data penduduk, ada data staff, dan data operator. Maksud di situ yaitu dari awal pas mau masuk. Jadi aplikasi ini itu ada beberapa tampilan, yaitu untuk staff, ada juga untuk penduduk, dan juga untuk operator desa. Jadi setiap user tersebut mempunyai tugas atau Berikut adalah beberapa materi penting yang berkaitan dengan whitebox testing. Yang pertama ada statement coverage atau cakupan pernyataan, di mana mengukur seberapa banyak
pernyataan kode yang telah dieksekusi selama pengujian, dan tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap pernyataan dalam kode telah dijalankan setidaknya satu kali. Kedua, branch coverage atau cakupan cabang, mana mengukur seberapa banyak percabangan dalam kode yang telah dieksekusi selama pengujian. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap cabang kondisional seperti if, else, dan switch telah diuji untuk kedua kondisi, yaitu true dan false jika memungkinkan. Dan yang ketiga, path coverage atau cakupan jalur, mengukur seberapa banyak jalur eksekusi kode yang telah diuji selama pengujian. Jalur adalah urutan pernyataan dan cabang dalam kode. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap jalur yang mungkin diambil oleh program yang telah diuji. Lanjut, yang keempat, loop testing atau pengujian pengulangan, di mana fokus pada pengujian loop atau perulangan dalam kode. Pengujian ini memastikan bahwa loop berjalan dengan benar untuk berbagai kondisi, termasuk kasus saat loop tidak pernah dijalankan atau dijalankan satu kali, bahkan beberapa kali. Dan yang kelima, boundary value analysis atau analisis nilai batas. Strategi pengujian yang berfokus pada pengujian dengan menggunakan nilai batas, baik pada input maupun output aplikasi. Nilai batas seringkali menyebabkan perubahan perilaku yang penting, oleh karena itu perlu diuji dengan baik. Dan yang keenam, ada systematic complexity atau kompleksitas siklik, di mana mengukur kompleksitas kode dengan menghitung jumlah jalur yang berbeda dan hubungan antara pernyataan dan cabang. Nah, semakin tinggi kompleksitas siklik, semakin banyak skenario pengujian yang harus dipertimbangkan. Dan yang ketujuh, path testing atau pengujian jalur. Strategi pengujian yang berfokus pada pengujian berbagai jalur eksekusi yang ada di kode, termasuk jalur normal dan alternatif, untuk mengidentifikasi cacat yang mungkin terjadi pada jalur tertentu. Lanjut, yang kedelapan, mutation testing, yaitu pengujian mutasi. Teknik pengujian yang melibatkan membuat salinan kode asli atau mutan dengan melakukan perubahan kecil atau mutasi. Nah, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa kasus pengujian dapat mendeteksi dan membunuh mutan, menunjukkan bahwa kode pengujian efektif. Yang kesembilan, kode review atau ulasan kode adalah proses di mana penguji atau rekan sejawat memeriksa kode sumber untuk menemukan potensi kesalahan atau cacat. Ini bukan pengujian otomatis, tapi sangat penting dalam memastikan kualitas kode. Dan yang ke-10, security testing atau pengujian keamanan, di mana white box testing juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi celah keamanan dalam kode. Dengan menganalisis struktur kode, penguji dapat mencari potensi masalah keamanan seperti kerentanan SQL injection, cross-site scripting, dan lain sebagainya. Kemudian, sebagaimana yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi mengenai white box testing, jadi kesimpulannya adalah white box testing merupakan pengujian yang didasarkan pada kontrol detail desain. Nah, struktur kontrol desain program digunakan dengan cara prosedural untuk membagi tes ke dalam berbagai kasus uji. Sekilas dapat disimpulkan bahwa tes kotak putih adalah panduan untuk membuat program 100% benar, atau bisa disebut juga pengujian kotak kaca atau glass box testing. Nah, merupakan sebuah filosofi perancangan tes yang menggunakan struktur kontrol. Sekian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jungle.